Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil review saya dari dua buku yang telah saya review. Adapun buku yang saya review itu yaitu buku teks SD kelas rendah dan buku teks SD kelas tinggi. Untuk buku teks SD kelas rendah sendiri, saya mengambil buku bahasa Indonesia untuk kelas 1 dengan judul Aku Bisa, di mana buku ini menggunakan kurikulum Merdeka. Adapun penulis dari buku ini adalah Sofi Dewayani. Untuk penelaannya ada Heru Kurniawan, Lia Marlia, dan Caroline Alexandra Najwan. Untuk penyelia buku ini ada Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Untuk ilustratornya sendiri ada Singgi Cahyojatmiko, Elvira Noviantiken, Danu Fitra Nugraha, Liliong, Matahari Indonesia, Muningger Hardiani, Nakmatur Rofiko, Ella Elviana, dan Santosa Triwibawa. Untuk penyunting buku ini ada Agustina Purwatini, penata letak ada Rio Abdullah, penerbit yaitu Pusat Kurikulum dan Pembukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Jalan Gunung Sahari Raya nomor 4 Jakarta Pusat. Untuk reviewer buku ini yaitu Rati Yuniarti Pratiwi. Materi yang termuat di dalam buku teks SD kelas rendah bahasa Indonesia ini ada 8 bab, yaitu bab pertama bunyi apa, bab kedua ayo bermain, bab ketiga awas kuman, bab keempat aku bisa, bab kelima teman baru, bab keenam berbeda itu tak apa, bab ketujuh aku ingin, dan bab terakhir yaitu bab 8 materinya adalah di sekitar rumah. Adapun hasil review dari buku ini adalah untuk kelebihannya itu sendiri, gambar pada setiap bab buku ini menampilkan gambar yang menarik dengan perpaduan warna yang cerah. Jadi perpaduan warna yang cerah ini dan gambar yang dibuat itu sangat menarik perhatian anak-anak, apalagi yang membaca buku ini atau yang menggunakan buku ini adalah anak kelas 1. Jadi seperti kita tahu anak kelas 1 itu kan suka kalau misalnya banyak gambarnya, banyak warna-warnanya. Apalagi pada buku ini warna-warna yang ditampilkan itu warna-warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, biru, dan lain-lain. Kelebihan yang kedua yaitu ukuran penulisan. Pada buku ini tuh saya rasa sudah sangat pas untuk digunakan pada anak SD kelas rendah. Ukurannya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Yang ketiga, materi yang disajikan di dalam buku ini saya rasa sudah jelas dan lengkap. Yang keempat, pemberian banyak latihan untuk melatih siswa membaca dan menulis sangat pas untuk siswa kelas rendah. Lalu kelebihan selanjutnya adalah pada buku ini juga siswa diarahkan untuk bisa membaca buku yang direkomendasikan melalui link dan barcode yang ada dalam buku ini agar pengetahuan siswa dapat meningkat. Untuk kelebihan selanjutnya lagi, buku ini juga memanfaatkan teknologi modern, yaitu pemberian link dan barcode bacaan untuk siswa yang bisa diakses bersama orang tua. Jadi buku ini juga bisa mempererat seperti komunikasi orang tua dan anak, karena mereka bisa belajar bersama dengan cara mengakses link dan barcode yang ada di buku ini. Jadi orang tua itu bisa melihat bacaan seperti apa yang anaknya baca, mata pelajaran apa yang dipelajari di buku ini. Jadi mereka itu bisa bekerja sama. Terus yang terakhir itu ada biodata penulis, reviewer, penelaah, dan lain-lain sudah lengkap. Adapun kekurangan buku teks SD kelas rendah ini menurut saya, yang pertama pada bagian cover gambarnya kurang menarik perhatian anak-anak. Tadi untuk kelebihan saya katakan memang gambarnya menarik, tapi
di bagian cover buku itu menurut saya itu gambarnya kurang menarik begitu kurang menarik. Gambarnya juga ya gambarnya kurang menarik menurut saya. Tapi untuk gambar-gambar yang lain yang termuat dalam buku itu menurut saya sudah sangat menarik, hanya saja di bagian cover itu yang kurang menarik. Untuk kekurangan yang kedua yaitu pada bagian bab 4 aku bisa halaman 102, siswa diminta untuk mengamati gambar dan memberi tanda centang pada gambar yang menunjukkan aktivitas mendorong. Tetapi pada setiap gambar tidak diberikan angka untuk mengetahui mana gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Padahal lebih baik lagi jika diberi keterangan angka pada setiap gambar, agar siswa lebih paham. Dan mengingat juga buku ini diperuntukkan untuk untuk siswa kelas rendah. Menurut saya itu saja kelebihan dan kekurangan dari buku Bahasa Indonesia kelas 1 yang menggunakan kurikulum Merdeka. Selanjutnya kita akan membahas hasil review buku teks kelas tinggi, di mana saya mengambil buku tema 4 berbagai pekerjaan. Buku ini sendiri menggunakan kurikulum K13. Buku ini diperuntukkan untuk anak kelas 4. Adapun penulis buku ini ialah Anggi ST Anggari, Afriki Dararetno Wulan, Nunik Puspitawati, Leli Muftahul Hasanah, dan Santi Henrieti. Untuk penelaah buku ini yaitu Titi Trihartiti Retnowati, Bambang Prihadi, Ahmad Hussein, Isnarto Suharsono, Yansen Marpawung, Setio Purwanto, Filia Prima Artarina, Erlina Wiyanarti, Vincent Iren Metiniarti, Suparwoto, Ekram Pawiroputra, dan Enok Maryani. Adapun penyelia penerbitan yaitu Pusat Kurikulum dan Pembukuan Balitbang Kemendikbud. Untuk ilustrator sendiri yaitu Muhammad Isnaini SPD, dan untuk editor yaitu Ella Nurellah MPD. Pada buku tema 4 berbagai pekerjaan kelas 4 ini terdapat materi yang di dalamnya itu dibagi menjadi 3 subtema. Pada subtema 1 yaitu jenis-jenis pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku, subtema 3 pekerjaan orang tuaku. Baiklah, kita masuk ke hasil review untuk buku kurikulum K13, buku kelas tinggi yang menggunakan kurikulum K13. Untuk kelebihannya sendiri, pada bagian cover, gambar yang digunakan sudah sesuai dengan judul buku. Judul bukunya kan berbagai pekerjaan. Jadi pada gambar pada cover di buku itu memperlihatkan ada berbagai macam pekerjaan. Ada guru, ada petani, ada orang yang sedang membatik, dan lain-lain. Yang kedua, gambar yang disajikan pada buku ini terlihat menarik karena perpaduan warna yang cerah dan memberi kesan menyenangkan untuk belajar. Warna-warna yang dipilih ini warna-warna yang cerah seperti kuning, merah, ada ungu, ada biru, hijau, dan lain-lain. Dan di akhir buku banyak menyajikan bahan bacaan. Di akhir buku itu pada halaman-halaman akhir itu banyak ada beberapa bahan bacaan yang disajikan untuk pembaca. Lalu penggunaan ukuran huruf yang sudah tepat, tidak besar, tidak kecil, dan saya rasa sudah sesuai untuk anak-anak SD kelas tinggi. Lalu kelebihan selanjutnya yaitu terdapat banyak latihan soal yang membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran. Yang keenam, terdapat banyak kegiatan materi dalam buku yang mengajak siswa untuk berkreasi. Di dalam buku ini pada beberapa materi itu siswa diberikan kesempatan untuk berkreasi.
Menurut saya dengan adanya latihan dan percobaan untuk berkreasi ini dapat membantu siswa dalam meningkatkan kreativitasnya. Untuk kelebihan selanjutnya, dalam buku ini juga melibatkan kerjasama orang tua dalam membantu siswa mengerjakan tugas. Ada beberapa tugas di dalam buku tersebut. Di situ diminta untuk adanya kerjasama dengan orang tua, seperti orang tua ini membantu menjelaskan tentang materi ini, atau orang tua membantu untuk mengerjakan tugas, atau orang tua membantu untuk untuk membantu menjawab pertanyaan, seperti itu. Dan yang terakhir, dalam buku ini sudah terdapat biodata lengkap, penulis, reviewer, penelaah, dan lain-lain. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah kekurangan buku kurikulum K13 untuk kelas 4 ini. Yang pertama, daftar isi yang kurang menarik karena tidak menggunakan ilustrator seperti daftar isi yang terdapat pada kurikulum Merdeka. Nah, pada kurikulum Merdeka itu, daftar isinya itu dibuatkan ilustrator begitu, semacam gambar-gambar yang menarik. Tapi kalau di kurikulum K13 ini, walaupun mengingat ini kelas tinggi, tapi kan namanya anak-anak ya, masih suka buku-buku yang gak banyak gambarnya. Walaupun dia kelas tinggi, kelas rendah, saya rasa untuk pembelajaran yang menyenangkan pasti lebih suka kalau banyak gambarnya. Tetapi pada daftar isi yang ada di buku tema 4 berbagai pekerjaan untuk kelas 4 ini yang menggunakan kurikulum Merdeka ini, daftar isinya itu hanya biasa saja, hanya tulisan biasa. Jadi menurut saya itu kurang menarik. Lalu kekurangan yang kedua itu penggunaan beberapa istilah yang sulit dipahami. Ada beberapa istilah yang sulit dipahami pada buku ini. Dan selanjutnya ada beberapa konsep yang sulit dipahami. Yang terakhir, materi pada buku ini masih kurang lengkap. Menurut saya seperti itu. Jadi itulah tadi hasil review saya dari 2 buku, yaitu buku teks kelas rendah dan buku teks kelas tinggi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.